Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Akhirnya gue punya kesempatan untuk ngebahas anime ini. Salah satu anime yang dari dulu di request untuk dibahas, yaitu Classroom of the Elite. Gue awalnya rada bingung apa yang bagus dari anime ini, tapi setelah gue nonton beberapa kali untuk nyari detail kecil, ternyata Classroom of the Elite jadi salah satu anime dengan detail paling seru untuk dicari. Seperti biasa, disclaimer dulu, gue bukan pembaca novel dan murni cuma menonton anime saja. Jadi, kalau ada penjabaran detail yang tidak sesuai dengan sumbernya, silakan komentar di bawah. Detail pertama yang gue temukan ada di awal episode 1, ketika Ayano Koji berkata kalau Horikita sama dengan dia karena mereka berdua sama-sama tidak tertarik untuk memberikan kursinya. Nah, yang dimaksud Ayano Koji di sini adalah scene ketika Kushida menoleh dan mencari orang yang mau memberikan kursinya. Kalau kalian perhatikan, setiap kali Kushida menoleh, orang-orang di sana seperti mengeluarkan gestur terganggu dan hanya beberapa orang yang sama sekali tidak merespon apapun. Salah satunya adalah Horikita dan Ayano Koji. Detail kedua adalah tingkah laku Koenji. Seperti yang sudah kita tonton di anime, Koenji adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya dan seperti tidak peduli dengan orang lain. Tapi pada beberapa kesempatan, kalian akan menyadari kalau sebenarnya Koenji adalah orang yang setidaknya mau mendengarkan penjelasan orang lain walaupun dia tetap fokus ke dirinya sendiri. Contohnya, ketika Yosuke meminta perhatian seisi kelas untuk memulai memperkenalkan diri, di sini kita bisa melihat kalau Koenji menoleh ke arah Yosuke yang menjadi pertanda kalau dia ikut memperhatikan. Tapi dia tetap fokus ke dirinya sendiri yang sedang sibuk mengikis kukunya. Hal ini bisa kita lihat dari pergerakan kecil di bagian tangan Koenji, malahan kalau kalian pakai headset bakal terdengar suara kuku yang sedang dikikis. Detail berikutnya masih tentang Koenji. Ketika sesi kelas masih belum tahu tentang cara kerja S-System, bisa kita lihat kalau Koenji adalah orang yang sangat ignoran di mana dia duduk sambil menaruh kakinya di atas meja. Tapi 1 bulan kemudian ketika pembagian poin, bisa kita lihat kalau Koenji sudah berubah sikapnya dengan tidak lagi menaruh kaki di atas meja. Detail keempat, kalau kalian lihat di sini nih, Karuizawa dan beberapa gadis lain sedang berbelanja pada jam 3:40 menit, di mana ini masih masuk jam sekolah dan bisa kita bilang kalau mereka membolos. Makanya di akhir episode 1, wali kelas mereka mengatakan kalau dalam sebulan jumlah keterlambatan dan bolos di kelas D sudah mencapai 98 kali. Detail kelima, ada ketika wali kelas mereka menjelaskan apa itu S-System. Di sini kita bisa melihat seberapa besar keseriusan Horikita untuk mencapai kelas A karena dia adalah satu-satunya orang di dalam kelas yang fokus dan mencatat semua penjelasan tentang S-System. Kita juga diperlihatkan kalau Horikita sempat kesal ketika tahu kalau kelas mereka sama sekali tidak mendapatkan poin tambahan. Di sini Horikita kesal karena hal ini membuat dia semakin sulit untuk mencapai kelas A. Detail ke-6 di episode 2, ketika Ayano Koji meminta bantuan Kushida, dia berkata berbahagialah Kushida, kamu telah terpilih sebagai duta kebaikan. Nah, karena kata-kata ini berhasil untuk membujuk Kushida, Ayano Koji pun menggunakan kata-kata yang sama kepada Horikita dengan harapan dia mendapatkan respon yang sama juga. Makanya dia menuliskan berbahagialah Horikita di judul email yang dia kirim. Tapi jangankan diterima, dia malah langsung ditolak tanpa pikir panjang. Ketujuh, detail ini gue dapat dari akun Instagram @race_sama. Di pertengahan episode 2, Horikita ngomong kalau lebih baik mereka dikeluarkan daripada jadi penghalang. Setelah itu, Shin langsung berpindah ke Kushida dengan ekspresi yang tidak biasa. Nah, Shin ini sepertinya secara tidak langsung mengisyaratkan kalau Kushida punya masalah dengan kasus teman kelas yang dikeluarkan. Selanjutnya, di awal episode 4, wali kelas mereka ngasih tahu kalau lagi ada gangguan dalam sistem dan poin mereka bakal terlambat untuk dibagikan. Ini adalah detail yang gue dapat dari Instagram Kunmi True. Dia ngasih tahu kalau poin yang muncul di layar HP Ayano Koji berbeda antara versi TV dan versi Blu-ray. Kalau versi TV, poin yang muncul di layar HP Ayano Koji adalah 82.235. Sedangkan di versi Blu-ray, poin yang muncul adalah 9.320. Untuk detail yang satu ini gua nggak tahu pastinya apakah ini karena kesalahan staf ilustrator dan akhirnya diperbaiki di versi Blu-ray atau memang sengaja dibuat error agar kita tahu kalau pada saat itu sistem pembagian poin sedang tidak normal sehingga menyebabkan total poin di HP seseorang bisa saja salah. Tapi buat kalian yang tahu informasi pasti tentang hal ini, coba komen di bawah. Oh ya, by the way, di awal episode 4, poin Ayano Koji adalah 9.320. Tapi di akhir episode, kita diberitahu kalau poin Ayano Koji tersisa 8.320. Alasan kenapa poin Ayano Koji berkurang, karena dia sudah menggunakannya untuk kebutuhan hidup. Karena kalau kalian perhatikan, durasi episode 4 terjadi selama 4 hari. Lanjut, masih episode 4, Horikita menyadari kalau Sakura mengetahui sesuatu karena cuma dia yang tidak menoleh ketika Kushida meminta bantuan. Nah, alasan kenapa Horikita bisa menyadari itu karena posisi duduknya dekat dengan Sakura, dan kalau kalian perhatikan di awal episode 1, meskipun Sakura adalah orang yang tertutup, tapi dia tetap ikut menoleh ketika sesi kelas memperkenalkan diri. Sehingga tingkah laku Sakura yang tidak mau menoleh di episode 4 terlihat sangat mencurigakan di mata Horikita.
Masih episode 4 lagi, tepatnya di bagian akhir. Apakah kalian tidak heran kenapa Sakura keluar dari dalam kamar mandi sambil memegang kamera? Hingga akhirnya secara tidak sengaja, Kushida membuat kamera yang Sakura pegang terjatuh. Nah, kalau gue coba hubungkan dengan scene awal di episode 6, sepertinya Sakura punya kebiasaan menyendiri di dalam kamar mandi sambil menggunakan gadget. Makanya ketika dia keluar pada saat itu, dia masih memegang kamera. Pindah ke episode 5, kita melihat scene di mana Kushida berbicara kepada dua orang laki-laki yang sepertinya bertanya apakah mereka melihat seseorang lewat. Lalu kalau kita lihat dari gesturnya, sepertinya mereka tidak melihat siapa-siapa. Padahal seperti yang sudah kita lihat bersama, Sakura sempat lari melewati mereka berdua. Asumsi gua, kenapa dua orang laki-laki itu tidak menyadari Sakura karena dia memiliki hawa keberadaan yang terlalu tipis. Sama seperti Ayano Koji di episode 4 yang berkata kalau dia tidak tahu seperti apa wajah Sakura. Nah, sebelum ada yang nanya, gua nggak tertarik untuk nyari detail di episode 7 karena lu tau lah scene-nya seperti apa dan gak mungkin gua masukin ke video. Oke, mari kita lompat ke episode 9. Sebelumnya di episode 8, kita diberitahu kalau Sudo ternyata tertarik dengan Horikita. Scene ini nanti connect dengan episode 9 di saat Kushida dan Yosuke menyarankan Horikita untuk jadi leader. Karena Sudo tahu seperti apa sifat Horikita, makanya dia langsung menyalonkan diri sebagai leader untuk membantu dia. Tapi di luar ekspektasi, ternyata Horikita setuju untuk menjadi leader. Nah, yang menarik di sini, kita melihat scene di mana Sudo berlari ke arah camp guru. Asumsi gua, kemungkinan Sudo ke sana untuk mengambil WC portable. Karena para gadis sangat menginginkan WC portable, apalagi yang jadi leader adalah Horikita, makanya Sudo sangat bersemangat ingin membantu dan segera pergi berlari ke camp guru untuk mengambil WC portable itu. Berikutnya, untuk detail yang ini, gue butuh bantuan kalian yang sudah baca novel. Kalau berdasarkan apa yang terlihat di episode 4 dan 9, sepertinya Ayano Koji punya kebiasaan untuk menahan orang yang berlari di depannya atau setidaknya bergerak secara tiba-tiba. Seperti ketika dia menahan Kushida di episode 4 dan Yamauchi di episode 9. Apakah ini ada penjelasannya? Kalau ada, coba komen di bawah. Lanjut ke episode 10, ketika Ayano Koji dan Horikita pergi dari camp kelas C, kita diperlihatkan scene bola voli yang dibiarkan mengapung. Ini sebenarnya kode kepada kita kalau pada saat itu semua orang di kelas C sudah pulang dan membiarkan bola voli itu mengapung begitu saja. Detail berikutnya, kalau kalian perhatikan, hampir semua kelas pasti memiliki WC portable. Kenapa gua bilang hampir? Karena cuma kelas B saja yang tidak terlihat memiliki WC. Entah karena tidak diperlihatkan atau memang mereka tidak beli. Cuma kalau mempertimbangkan sifat Ichinose, gua rasa dia pasti beli WC portable juga. Nah, yang ingin jadi poin argumen gua, ini bisa jadi patokan perbedaan kelas D dengan kelas yang lain. Melihat semua kelas pasti memiliki WC portable, artinya WC adalah sesuatu yang harus dibeli sejak awal alias wajib. Tapi karena kelas D malah meributkan sesuatu yang wajib, ini memperlihatkan betapa jauh mindset mereka dengan kelas lain. Detail berikutnya di episode 11, seperti yang kita tahu, Ayano Koji sudah mengatur semuanya. Nah, kalau kalian perhatikan dengan speed yang lambat ketika Horikita membanting Yamauchi, di sini bakal terlihat kalau Ayano Koji sama sekali tidak kaget dan malah mundur untuk mengambil posisi yang lebih baik. Ini antara dia memang sudah menduga kalau Yamauchi bakal dibanting atau sekedar refleks yang tajam dari Ayano Koji. Detail berikutnya, di awal episode 12, di sini terlihat kalau Katsuragi mempunyai peta lengkap seisi pulau dan terdapat informasi tentang semua titik yang sudah mereka ambil. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana dia dapat peta itu? Sebagai perbandingan, di awal episode 10, Ayano Koji juga memiliki peta pulau, tapi tidak selengkap yang dimiliki Katsuragi. Asumsi gua, ketika Ayano Koji dan Horikita datang ke camp kelas A, kita sempat diperlihatkan scene di mana Katsuragi tidak menggunakan baju sambil membawa busur panah. Gua rasa, scene ini memberitahu kita kalau Katsuragi sedang bersiap untuk menyusuri pulau dan busur yang dia pegang akan dipakai untuk berburu atau melawan binatang buas. Jadi, peta lengkap yang kita lihat di sini adalah hasil penyusuran yang Katsuragi lakukan. Tapi, asumsi ini bisa saja salah karena gua nggak baca novel, jadi buat kalian yang baca, silakan koreksi kalau gua salah. Masih di scene yang sama, di sebelah peta yang Katsuragi buat, kita bisa lihat rincian poin milik kelas A. Tertulis di bagian paling atas kalau Sakayanagi dihitung sakit dan mereka menerima minus 30 poin. Ini artinya, meskipun ada siswa yang sejak awal tidak ikut berlibur ke pulau seperti Sakayanagi, mereka akan tetap dihitung dan dianggap sakit, sehingga kelas itu akan menerima pengurangan poin. Dan detail terakhir sekaligus yang paling seru, sengaja gua simpan di akhir video karena detail ini akan berhubungan dengan hitung-hitungan. Mari kita mulai dari yang paling simpel. Di awal episode 2, kita bisa melihat percakapan Karuizawa yang mencoba meminjam 2000 poin dari Kushida dan beberapa gadis yang lain. Kalau kalian perhatikan di sini, sisa poin Karuizawa di episode 1 sekitar 2000-an. Dan setelah gue cari tahu pastinya, poin Karuizawa di episode 1 adalah 2389. Nah, di akhir episode 2, poin Karuizawa bertambah menjadi 8900. Yang berarti kalau dia meminjam poin sebesar 2000 setiap orang, artinya dia sudah meminjam poin ketiga atau 4 perempuan. Selanjutnya, di episode 1, poin Ayano Koji adalah 82.235. Dan di episode 2, poinnya tersisa 62.110. Artinya, selama transisi episode 1 hingga kedua, dia sudah mengeluarkan 20.000 poin.
15.000 poin untuk beli soal tahun lalu, dan 5.000 poin lagi dia pakai untuk kebutuhan hidup. Karena sepanjang episode 2, sepertinya ada time skip hingga ujian tengah semester. Karena 15.000 poin Ayano Koji dipakai untuk beli soal, artinya dia sama sekali nggak patungan dengan Kushida untuk ngebeli soal itu. Sebelum ada yang ribut, iya gua tahu transaksi dengan kakak kelas ada di episode 3, tapi kalau ngikutin timeline, kejadian itu berada sebelum akhir episode 2, oke? Dan detail terakhir yang gue coba cari sekaligus paling seru, apakah Kushida ngebeli seragam baru atau tidak? Di akhir episode 3, Kushida mengancam Ayano Koji dengan sidik jari di bagian bajunya. Nah, pertama-tama, gue mencoba cari tahu apakah sidik jari bisa bertahan lama di area baju. Gue pun nemu jawaban dari orang yang sepertinya punya background cukup terpercaya dalam bidang forensik. Dia berkata kalau pakaian adalah pilihan yang buruk untuk mencari sidik jari karena banyaknya faktor yang bisa mempengaruhi seberapa lama sidik jari tersebut bertahan, seperti bahan, pemakaian, dan cara penggunaan. Nah, gue diberitahu Kun Mitrue kalau di novel, Kushida berkata bajunya bakal dia simpan dan tidak akan dicuci sama sekali. Yang berarti kemungkinan sidik jari tersebut dapat bertahan lama karena langsung disimpan dengan baik oleh Kushida. Nah, sekarang gue coba hubungkan dengan hitungan poin di akhir episode. Berdasarkan analisis gue, transisi dari episode 3 ke 4 terdapat pengurangan poin yang cukup banyak untuk mayoritas murid kelas D. Yang artinya, poin ini semua dialokasikan untuk keperluan hidup. Sehingga gue pun mundur dan melihat transisi poin dari episode 2 ke 3. Di sini terlihat, selain Ayano Koji dan Horikita yang kehilangan 50.000 poin untuk ngebantu Sudo, mayoritas murid kelas D yang lain tidak berkurang poinnya, yang artinya timeline episode 2 dan 3 tidak begitu jauh, sehingga tidak ada pengurangan poin untuk keperluan hidup. Nah, kalau kita perhatikan, terdapat pengurangan poin di Kushida sebanyak 1000 poin. Coba kita bandingkan dengan Keikaru Izawa yang hanya kehilangan 300 poin saja. Artinya, pada saat itu, Kushida mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya dalam satu hari. Sekarang mari kita hubungkan dengan semua kejadian di episode 3. Kesimpulan gua pada malam itu, setelah bertemu dengan Ayano Koji, Kushida langsung menggunakan 1000 poinnya untuk membeli seragam baru yang akhirnya dia pakai di awal episode 4. Tapi seperti biasa, bisa aja kesimpulan ini salah karena gua nggak baca novelnya. So, itu tadi semua detail kecil yang gua temukan ketika menonton Classroom of the Elite. Next anime, gue bakal nyari detail kecil dari One Punch Man, Boku no Hero Academia, dan Mahoka. Kalau kalian pengen ikutan nyari detail kecil seperti mereka, bisa langsung DM gue di Instagram, oke? Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Makasih juga yang sudah ikutan nyari detail kecil tapi nggak dimasukin ke video. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Kucing Gaje. Bang, udah nonton Batman? Udah. Ada dari Bucin Pandoraktor. Halo Sensei, sebenarnya udah nyimak channel Sensei dari lama gara-gara Overlord. Soalnya nggak ada teman buat ngebahas Overlord. Semangat ya Sensei. Gue sebenarnya bisa cerita panjang sih alasan kenapa gue suka Overlord, dan salah satunya karena gue nggak punya teman untuk ngobrolin anime ini. Rata-rata teman-teman gue pada nggak suka nonton Overlord karena terlalu banyak ngomongnya. Ada dari Abang-Abang Lewat. Bang, XP yang berkurang setelah pembangkitan berdasarkan level pemain atau sudah fix nggak berubah? Kalau berdasarkan rule Yggdrasil, berkurangnya level bukan karena dibangkitkan, tapi karena kematian. Justru, sir kebangkitan malah mengurangi jumlah level yang hilang. Nah, kalau masalah XP, itu cuma berlaku untuk cash item. Untuk hitungannya gimana, gua pun gak tahu. Ada dari Abang-Abang Balik lupa kunci, karena lupa naronya. Aneh mau tanya bang, Renner sama Demiurge pintaran mana? Jawaban pastinya gua masih ragu, tapi untuk saat ini gua rasa relatif. Di volume 14 dalam rencananya, Albedo bilang kalau Renner bisa saja lebih berbahaya dibandingkan Demiurge. Ini bisa jadi pertanda kalau Renner bisa melampaui Demiurge pada beberapa hal. Tapi untuk pastinya, gue pun belum tahu. Ada dari Anugrah, bang mau nanya siapa warrior terkuat di dalam Nazarik dan Overlord? Warrior terkuat sudah pasti Touch Me. Tapi kalau Rubedo dikonfirmasi sebagai warrior, gue rasa Touch Me dan Rubedo bisa lah diadu. Kalau di cerita Overlord, Touch Me adalah salah satu yang terkuat karena dia pemegang gelar World Champion. Ada dari Kimochi itu apa? Gimana kalau Ains Partiturus yang menggantikannya sebagai pemimpin Nazarik itu Eclair atas permintaan Ains? Apa yang akan terjadi di Nazarik? Untuk hal ini gua nggak tahu bro, tapi ini bisa jadi premis yang menarik kalau dibuat fanfiction. Ada dari Gali, terima kasih atas pembahasan Classroom of the Elite, sama-sama. Dan terakhir ada dari Haji Nanang. Sensei, arc Holy Kingdom itu berapa hari lamanya? Dari penyerangan Jaldabot ke Holy Kingdom sampai akhir arc. Gua nggak merhatikan sih, nanti gua jawab dah di video revisi Jaldabot dan Renner. Oke, itu semua dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi. Bye. By the way, udah 40.000 subscriber loh. Gak kerasa.